Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah akhir dari cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Seperti apakah itu akhirnya? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat juga buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Pisces. Inilah akhir dari cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan ambil 3 energi. Ada The Broom. Wow. Ini sapu ya. Sapu ini gunanya apa ya? Kalau kita ibu rumah tangga, itu sapunya itu untuk membersihkan, ya. Untuk menyapu lantai, menyapu halaman rumah, ya. Arti kata kita ingin membersihkan. Nah, inilah kamu. Ada akhir dari sebuah cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 ini, mungkin banyak ya kotoran-kotoran yang singgah ke dalam hidup kamu, atau banyak energi-energi negatif di situ kamu ingin menghapus ataupun membersihkannya ya, buat Pisces. Begitu juga tentang mungkin orang-orang yang merugikan kamu, atau mungkin orang-orang yang tidak ada berkepentingan dengan kamu, mungkin kamu akan lebih untuk mengabaikan mereka. Apalagi mungkin orang-orang yang toksik, apalagi orang-orang yang manipulatif yang ada di sekeliling kamu, yang mungkin selama ini selalu jadi benalu dalam hidup kamu, dan saatnya lah kamu untuk membersihkan orang-orang orang tersebut ya. Intinya supaya tidak terkoneksi lagi dengan kamu, ataupun kamu lebih menarik diri dari mereka. Kenapa? Karena kamu tahu, kamu ingin memperbaiki kehidupan kamu ke depannya. Karena mungkin beberapa dari Pisces selama tahun 2023 ini tidak ada terlihat perubahan gitu ya dalam hidup kamu. Kenapa? Karena di lingkungan kamu itu dipengaruhi oleh orang-orang yang toksik gitu ya. Dan kamu juga akhirnya terkontaminasi dengan energi-energi negatif dari mereka. Sehingga akhirnya kamu tidak punya semangat, tidak bisa berpikir jauh ke depan ya. Tidak ada sebuah tindakan yang kamu lakukan ya, begitu. Ya, jadi akhirnya kamu menyadari, wah saatnya lah aku mengambil satu keputusan yang besar untuk hidup aku. Karena tahun ini ya sudah akan berakhir, ya yang ada muncul tahun 2024, di situ kamu mulai memprepare semuanya, menyiapkan diri kamu. Inilah dia. Oke? Wow, the bucket di sini. Nah, the bucket. Ya, ini sebuah harapan kamu. Adalah ya mungkin beberapa dari kamu yang single begitu ya, kamu akan menemukan seseorang yang mungkin akan berkomitmen dengan kamu, atau bagi kamu yang sudah menikah yang awalnya itu banyak tantangan, banyak keraguan atau banyak masalah ya. Di sini mungkin kamu akan mulai ada kebahagiaan, mulai akan ada perbaikan ya. Begitu buat Pisces. Aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin selama tahun 2023 ini kamu banyak mengalami sebuah keraguan, dan kamu banyak bertemu di persimpangan jalan begitu ya, dan akhirnya sehingga kamu merasa kayak uh, apa ya, kayak stuck gitu ya, mungkin dari segi keuangan, mungkin dari segi percintaannya kamu ya, yang sehingga membuat kamu merasa kayak ya inilah harus membersihkan semuanya begitu ya. Dan di sini aku melihat mungkin kamu jadi banyak belajar begitu ya, sehingga akhirnya semua pembelajaran yang kamu dapatkan dari masalah ya, dari semua kesedihan, kekecewaan itu membuat kamu jauh dari keraguan-keraguan ya. Nah, memang seperti itu ya. Kita namanya manusia tidak hanya langsung ditemukan dengan kebahagiaan, tidak hanya langsung ditemukan dengan kesuksesan, tetapi kita akan ditemukan dulu dengan berbagai macam kesedihan, kekecewaan, masalah, dan lain sebagainya. Ibarat kata, kalau kita berjalan ya di jalan yang lurus dan mulus, itu kita akan terlena dan akan jadi lalai dan akan jadi lupa bahwasanya kita itu mungkin sudah menggunakan
apa ya, kelajuan berapa kilometer per jam begitu ya. Mungkin kendaraan yang kamu kendarai itu kayak, ya kamu jadi lupa diri gitu loh. Main gas aja terus gitu ya, nggak tahu gasnya udah habis. Karena jalannya mulus, nggak tahu kamu bagaimana efeknya, akibatnya gitu loh. Nah, disitulah jadi kamu jadi tidak berhati-hati. Nah, tetapi saat kamu menemukan jalan yang berliku, jalan yang berlubang, di situ kamu ya lebih tahu untuk agar selalu berhati-hati dan lebih, apa ya, lebih waspada begitu. Nah, itu yang mungkin, kamu rasakan di sini. Dan ternyata aku bersyukur gitu loh, diberikan keraguan, mungkin diberikan, kekhawatiran, diberikan sebuah ketakutan ya, agar kamu bisa menjadi seseorang yang sabar, berani, dan fight lagi gitu. Nah, aku lihat di sini. Juga beberapa dari kamu akhirnya ya bisa menyadari ada di sini ada the tower ya. Tunggu, aku naikkan ke atas biar terbaca di sini, biar kelihatan. Nah, the tower ini adalah sebuah hal yang mungkin sudah pernah kamu bangun dulunya. Entah itu apa ya, hubungan percintaan kamu atau mungkin ini hanyalah ya, hanya sebuah finansial atau karir gitu ya. Tetapi semua itu yang sudah kamu itu hancur dan itu terjadi sebuah masalah gitu loh. Dan akhirnya di sini The Tower juga menggambarkan kalau kamu itu ingin membangun kembali. Sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang sudah hilang, itu ingin kamu bangun kembali. Ya, Pisces, ini aku rasakan dari energi kamu. Jadi ada sebuah akhir dari cerita perjalanan hidup kamu ini nantinya. Kita akan coba lihat ya di akhir video ini, mungkin kamu akan menemukan seperti apa itu. Oke, Pisces? Kita akan lanjut ya. Kita akan coba lihat apalagi di sini kata-kata yang bisa kita bacakan buat kamu ya. Ataupun energi kamu apa yang terbaca, kita akan ambil 3 kartu di sini. Kartunya imut banget nih. Oke. Oh, ini ada 3. Oh, kebanyakan. Aku ulang kembali. Ya. Seperti ini kita akan shuffle dulu. Oke. Ya. Wow. Nah, mungkin ada juga ya beberapa dari Pisces. Nah, akan merayakan sebuah kemenangan kamu ya. Ini dia. Celebrate every tiny victory ya. Kamu akan merayakan setiap kemenangan kamu ya. Kemenangan kecil pun itu tetap kamu rayakan. Arti kata itu adalah bentuk dari apresiasi untuk diri kamu. Nah, inilah Pisces. Kamu selalu kayak memberikan apresiasi buat diri kamu sendiri dan kamu itu kayak lebih mencintai diri sendiri. Inilah cara kamu untuk bisa membahagiakan dan untuk bisa mengejar kesuksesan kamu ya. Ini. Jadi ini ada gambaran bahwasanya kamu pernah sukses, kamu pernah bahagia, kamu pernah ya intinya berada dalam kondisi yang titik tertinggi begitu ya. Tapi ada kalanya juga hidup kamu juga berada di titik terendah, pernah seperti itu. Ya mungkin itulah pembelajaran kamu, itulah proses begitu ya. Itulah proses kamu ya. Nah, ya mungkin kenapa kamu bisa sampai memiliki ini? Ya, kita akan coba lihat. Di sini ada kindness is free. Kamu tahu kebaikan itu adalah gratis. Nah, di mana kamu berusaha mungkin selama ini terlalu banyak energi negatif yang aku katakan. Jadi, kamu mulai mempersiapkan diri kamu mulai membenahi diri kamu mulai melakukan hal-hal yang positif. Contoh mungkin hal-hal kebaikan gitu ya. Kamu lebih berempati, kamu lebih kayak lebih berjiwa besar, kamu lebih sabar, dan kamu selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, karena itu juga merupakan suatu faktor kamu untuk bisa mencapai kebahagiaan. Ya, ini dia. Ini dia. Dan aku juga melihat beberapa dari Pisces ini adalah let it go. Let it go ini adalah gambaran kamu seperti pernah mengabaikan begitu. Mengabaikan orang-orang yang benar-benar kayak toxic. Orang-orang yang merugikan kamu itu kamu saat ini sudah mengabaikan mereka. Walaupun mereka datang dengan versi terbaiknya dia, tapi kamu masih belum percaya kalau mereka itu sudah berubah gitu. Dan kamu mungkin akan bisa let it go lah gitu ya. Aku mungkin akan bisa menarik diri dari hubungan ini atau menarik diri dari mereka. Kamu lebih menjauhi gitu, membatasi diri kamu dari mereka. Karena kamu tahu saat kamu bertahan dengan keadaan itu, dengan orang-orang yang toksik seperti itu, maka mungkin kamu tidak akan merasakan adanya satu perubahan ya. Ini ada love yourself yes.
Aku melihat kamu lebih mencintai untuk diri kamu sendiri dulu, terutama kamu lebih mencintai diri sendiri, ya. Kamu fokus pada diri sendiri. Mungkin ada beberapa dari Pisces ya, kayak, "Ah, aku belum mau nih, bertemu dengan siapapun, aku mungkin belum mau untuk, bercinta," begitu ya. Dan aku lebih mencintai diri sendiri dulu, karena mungkin dengan begitu aku bisa menyadari, ya, apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan, apa yang benar-benar menjadi impian aku gitu loh. Karena mungkin dengan menjalin hubungan percintaan, kamu mungkin lebih kayak ribet gitu ya, kayak sibuk gitu jadinya, kayak mikirin ini, mikirin itu, jadi sakit hati, jadi nggak enak hati gitu ya. Nah, itu yang kau pikirkan, lebih baik aku sendiri fokus kepada diri sendiri dan fokus kepada pencapaian bisnis aku. Itu beberapa dari kamu ya. Nah, kita akan coba lihat dari kata tarot ya, Pisces. Seperti apakah yang terbaca di sini? Oh, sorry. Nah, apakah yang terbaca di sini buat Pisces? Inilah akhir dari perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 ini, seperti apakah itu? Ya, ini juga kita bisa flashback dari flashback ke belakang ya. Jadi kita tahu seperti apa ceritanya dan apa solusi ataupun yang akan bakal terjadi di masa depan nantinya di akhir ini ya. Oke, jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu juga bisa vice versa. Oke. Ya, ini udah mau maghrib. Tadi kebetulan aku lagi ada kesibukan, jadi mungkin untuk yang personal reading agak tertunda ya waktunya ya. Mohon maaf ya. Oke, Pisces. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu di sini ada Eight of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kita akan coba lihat apalagi. Ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, dan Gemini, Libra, Aquarius. Wow, aku melihat di sini ya, itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Nah, di sini beberapa dari Pisces seperti kayak udah yakin nih gitu ya, untuk meninggalkan masa lalu. Nah, ini ada ya. Di masa lalu kamu itu mungkin sering dikecewakan, sering disakiti, sering dikhianati, seringnya hubungan yang on off. Mungkin ada kamu menjalin hubungan tapi mungkin tidak ada kejelasan dari dia, atau mungkin ada restu keluarga yang tertunda, yang terhambat begitu ya. Atau mungkin ada yang lagi mencari jati diri gitu ya, lagi mencari suatu kejelasan dari pekerjaan, mungkin dia lebih ingin menyiapkan dirinya, tapi kamu tidak ingin berlama-lama gitu loh. Kenapa? Karena kamu sudah waktunya mungkin untuk menikah dan kamu mungkin tidak ingin bermain-main lagi, dan kamu pengen benar-benar kayak mencari seseorang yang punya kejelasan ya di sini, dan kamu lebih kayak optimis nih saat ini, udah lebih optimis. Jadi mungkin inilah akhir dari cerita hidup kamu gitu ya, perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 ini, bahwasanya kamu sudah kayak optimis banget untuk meninggalkan seseorang yang mungkin tidak ada kejelasan di sini. Oke, ini dia ya. Kenapa? Karena kamu di sini pernah memikirkan ataupun yang ternyata saat kamu sudah meninggalkan seseorang, saat kamu sudah menjadi free gitu ya, menjadi seseorang yang memang mencintai diri sendiri, tapi di sini ada sih orang-orang yang mulai memikirkan kamu. Ada. Seseorang ini bisa diartikan orang yang benar-benar kayak dia punya ketegasan. Dia ini adalah orang yang punya kuasa juga. Dia mungkin bisa saja seorang raja gitu ya. Dia mungkin punya jabatan di kantornya, di tempat lingkungan bekerjanya, atau mungkin dia adalah orang yang mapan di sini ya. Tapi dia benar-benar kayak memikirkan kamu gitu ya. Nah, ini dia tentang dia. Dan aku lihat di sini seseorang ini kayak punya punya rasa cinta yang cukup besar kepada kamu. Dia benar-benar kayak melihat masa depan bersama kamu. Dia kayak, ya aku tahu nih, kamu itu adalah orang yang benar-benar kayak pengen serius. Kenapa? Karena kamu benar-benar kayak udah mandiri banget saat ini. Kalau kamu perempuan ya, kamu itu kayak sudah tidak memikirkan hal-hal yang macam-macam, udah tidak bersenang-senang gitu loh. Udah tidak bermain-main lagi. Ternyata kamu ketemu dengan orang satu frekuensi dengan kamu. Dan dia mungkin udah satu usia, mungkin tidak ada perbedaan usia di sini ya. Walaupun ada perbedaan, mungkin kamu dengan dia lebih kayak bisa memahami lah satu sama lain ya. Ini mungkin tentang percintaannya kamu, dan akhirnya kamu bisa menemukan seseorang yang benar-benar tepat bagi kamu ya. Buat Pisces, ini dia seseorang ini kayak
udah memegang perasaannya buat kamu gitu. Seakan-akan dia ingin memberikan buat kamu di sini, ya. Nah, ternyata dia itu kayak sudah lama sih menginginkan kamu, hanya saja belum ada kesempatan, belum ada peluang gitu loh. Nah, tapi di sini dia merasa kayak, aku harus mengungkapkannya nih sama kamu, karena jika tidak, aku itu tidak bisa tidur ya, aku kepikiran kamu, ya ini dia. Aku kayak jiwa aku nggak tenang, setiap malam aku mimpiin kamu, ya mungkin ini ya. Jadi, kamu mungkin awalnya kamu belum sadar kalau ada orang seperti ini ke kamu. Makanya mungkin kamu dikuatkan hati kamu untuk bisa meninggalkan seorang di masa lalu. Ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat kamu, yaitu hadirnya seseorang yang mungkin ya, ke dalam hidup kamu setelah kamu benar-benar kayak bisa move on gitu, ya, Pisces. Ini juga ada Five of Pentacles. Aku melihat beberapa dari kamu, eee, pernah tersiksa dari segi keuangan, pernah sengsara dari segi keuangan. Karena inilah kamu menjadi seseorang yang benar-benar kayak, "Aku pengen membersihkan," ini energi kamu, pengen membersihkan semuanya. Mungkin banyak orang-orang yang sudah menipu kamu, banyak orang-orang yang mungkin lari dari tanggung jawabnya. Ya, mungkin kamu sudah memberikan kepercayaan kepada mereka, tahu-tahu dia menghilang begitu saja. Entah itu mungkin ART kamu, entah itu karyawan kamu, ataupun siapalah, entah itu teman kamu, di mana mungkin ada teman-teman kamu yang kayak kalau, kamu itu sukses, mereka pada mendekat ke kamu. Mereka memanfaatkan apa yang kamu miliki, yang mungkin minjam uang lah, butuh ini, butuh itulah, mungkin kamu beri pinjaman, tahu-tahu mungkin jangka waktunya seminggu atau sebulan, tahu-tahunya ngilang gitu aja. Nah, itu membuat kamu merasa kayak terpuruk jadinya. Sementara itulah, mungkin beberapa dari Pisces itu kayak kebaikannya kamu itu kayak dimanfaatin oleh orang-orang begitu. Nah, itulah kamu di sini seperti udah menjadi seseorang yang begitu dewasa atau ada hikmah di balik semua yang terjadi pada kamu ini, ya. Nah, jadi buat Pisces ini juga ada Seven of Swords. Seven of Swords ini ya ini juga menggambarkan pernah kamu itu ditipu oleh seseorang. Ya, entah ini pasangan kamu, entah ini mungkin teman kamu, ya. Makanya kamu lebih ingin membersihkan energi kamu, seolah-olah kenapa ya hidup aku ini selama tahun 2023 ini kayak berat banget gitu ya. Kayak banyak orang yang datang dan pergi itu kayak ya emang gak ada bawa manfaat kepada diriku gitu loh. Karena semua mereka itu hanya ya mencari keuntungan dari aku gitu. Sampai mungkin kamu jadi bangkrut gitu ya. Mungkin sampai kamu juga banyak, banyak ngebond ke sana ke sini jadi ya mungkin kamu ada tunggakan di bank atau di mana gitu ya. Jadi itu membuat kamu merasa kayak, "Oh, aku harus benar-benar sekarang ini akan menjadi, orang yang tegas," gitu. "Aku nggak mau jadi orang yang lemah lagi." Bukan lemah arti kata apa, kebaikan kamu itu dimanfaatin. Jadi kamu harus bisa menilai, wah, kalau memang ini nggak pantas ya kamu nggak usah kasih gitu loh. Dan mungkin beberapa dari Pisces saat ini mungkin akan lebih meningkatkan intuisi kamu, ya, biar lebih tajam, biar kamu lebih paham ya siapa orang-orang yang tulus atau siapa orang-orang yang modus. Oke, kita akan lihat ya mungkin itulah dimana ending akhir dari cerita kamu itu seperti kamu lebih memahami lagi. Jadi untuk ke masa depan kamu akan lebih menyiapkan diri kamu ya, akan mungkin lebih waspada lagi dan lebih berhati-hati lagi, oke? Kita akan coba lihat seperti apa ending di sini yang terbaca buat Pisces. Ending dari cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 ini. Oke. Di sini ada don't let your past hold you back. Wah, ini aku juga melihat ya. Ya jadi kendala kamu itu adalah masa lalu. Ya, ini dia. Jadi ini kartu ini menggambarkan don't let your past hold you back. Jangan biarkan masa lalu ya datang lagi ke kamu atau mengganggu kamu begitu loh. Jadi benar-benar kayak ya makanya di sini ada kartu kamu udah mulai optimis. Jadi endingnya itu kamu kayak mulai optimis nih untuk meninggalkan masa lalu ya begitu. Oke? Karena nantinya itu akan menjadi penghalang bagi kamu. Itu akan menjadi penghambat bagi kamu untuk menata masa depan kamu. Karena energi masa lalu itu kayak selalu hadir. Nah, kalau kamu tidak bisa meninggalkan ini, maka orang-orang ini mungkin tidak akan hadir dalam hidup kamu. Kamu akan merasa sengsara terus-menerusan gitu ya, Pisces, oke? Nah ini yang aku rasakan. Jadi sekarang endingnya itu kamu harus bisa melupakan masa lalu. Seperti halnya ini kartu ini sinkron sekali ya. Ini kayak udah pengen membersihkan lah gitu, ya. Oke?
ya, you are very close to achieving your goal, Gibbous Moon. Padahal di sini kamu ya hampir mencapai, ya, mencapai tujuan kamu. Tetapi dengan kamunya fokus ke masalah masa lalu, jadi kamu akhirnya seakan-akan begini ya. Kamu kan udah melihat nih di depan itu kayak ada berlian gitu ya, ada harta karun begitu ya. Nah itu sebenarnya kamu satu langkah aja lagi, itu kamu akan menemukan harta karun. Tapi kamu merasa kayak capek nih, lelah, kayaknya nggak yakin deh. Nah itu yang nggak jadi penghambat. Atau mungkin ada masa lalu yang suka mengganggu nih. Kayaknya dia mungkin bisa saja masa lalu aku ini akan menjadi jodoh aku gitu ya. Atau jangan-jangan dia akan menjadi orang yang baik. Nah, jadi menghambat kamu menemukan harta karun gitu loh. Padahal itu di depan itu ada orang yang mungkin lebih baik dari orang sebelumnya. Jadi itulah masa lalu kamu itu. Jadi inilah ya intinya seperti itu. Oke, ini ada your commitment is being tested. Oke, beberapa dari kamu mungkin akan merasakan kamu akan punya komitmen dalam diri kamu ya, dan mungkin kamu juga punya prinsip dalam diri kamu, tapi saat ini kamu lagi diuji gitu loh. Jadi ujian ini lulus nggak sama kamu. Jadi proses-proses ini lulus nggak kamu melewatinya. Jadi sebenarnya kamu itu ya hidup itu tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nggak harus mesti mulus gitu loh. Hidup itu pasti berlika-liku. Nah dengan begitu akhirnya mengajarkan kita banyak hal. Menjadi sabar, menjadi kuat ya, dan menjadi lebih memahami diri kita itu butuh apa sebenarnya gitu. Nah inilah yang akhirnya yang kamu sadari pada diri kamu. Nah ini juga salah satu faktor kamu untuk mencapai kesuksesan, melupakan masa lalu ya. Kamu lebih kayak untuk berkomitmen dengan diri kamu, dan kamu harus benar-benar kayak konsisten lah gitu ya, atau kamu tegas dalam diri kamu. Kamu jangan menjadi pelin-pelan ya, itu intinya. Dan jangan fokus, intinya jangan fokus ke masa lalu deh. Entah masa lalu kamu itu yang menyedihkan, menyakitkan, lupakanlah itu ya. The end of a cycle approaches ya, full moon in Capricorn. Wow, luar biasa ya. Nah ini menggambarkan akhir dari siklus yang berat itu akan berakhir ya. Di sini aku merasakan itu ya. Eh, Intinya keadaan kamu yang sulit itu akan berakhir ya. The end of talk cycle approaches ya, full moon in Capricorn. Kalau ada kartu full moon in Capricorn, itu aku melihat kamu sudah mendekat kebahagiaan gitu loh. Udah mendekat kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Tinggal satu langkah aja lagi. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Sekarang fokus ke masa depan. Jangan kamu melihat ke belakang dan fokus ke belakang, jangan. Sekarang fokus ke depan. Ini yang terpenting. Sehingga akhirnya ini akan kamu miliki ya. Oke, kebahagiaan, kesuksesan itu akan kamu raih di sini, Pisces. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Semoga inilah akhir dari cerita perjalanan hidup kamu di tahun 2023. Itu akan benar-benar kayak menemukan kebahagiaan, menemukan suatu harapan ya. Nah, semoga aja beberapa dari Pisces bisa resonate dengan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif. Oke, sampai ketemu lagi Pisces. Dadah.